Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah sains mampu menjelaskan segalanya? Apakah agama hanyalah ilusi yang diciptakan manusia? Di sebuah kota besar, tiga pemikir dari dunia yang berbeda, seorang filsuf skeptis, seorang ilmuwan rasionalis, dan seorang ulama yang teguh beriman, duduk dalam satu ruangan. Mereka diundang untuk berdebat dalam sebuah forum terbuka, di mana kebenaran akan diuji melalui logika, bukti, dan keyakinan. Malam itu, tiga pemikiran bertabrakan, hanya satu yang akan bertahan. Di sebuah kafe kecil di tengah kota, seorang pria paruh baya dengan janggut rapi dan pakaian sederhana duduk membaca sebuah buku teologi. Namanya adalah Dr. Salman, seorang ulama terkenal yang telah mengabdikan hidupnya untuk memahami dan menyebarkan Islam. Tak jauh darinya, di sebuah laboratorium universitas, Profesor Adrian, seorang fisikawan teoritis, sibuk meneliti hukum-hukum alam semesta. Baginya, sains adalah kunci untuk memahami realitas, dan agama hanyalah warisan mitos kuno yang tidak lagi relevan. Sementara itu, di sebuah perpustakaan besar, Ethan Carter, seorang filsuf ternama, tenggelam dalam pikirannya. Ia percaya bahwa manusia menciptakan Tuhan karena ketakutan terhadap hal yang tidak mereka pahami. Baginya, agama adalah jebakan bagi akal sehat. Ketiganya menerima surat undangan yang sama. Anda diundang untuk menghadiri debat intelektual terbesar abad ini. Tema, apakah Tuhan benar-benar ada? Bertempat di aula besar Universitas Orion, Jumat malam pukul 20. Mereka bertiga membaca surat itu dengan penuh minat. Tidak ada pengirim, tidak ada detail tambahan, hanya satu instruksi: datang dan bersiap untuk mempertahankan keyakinan masing-masing. Di balik keingintahuan mereka, ada satu pertanyaan besar: siapa yang mengundang mereka, dan untuk tujuan apa? Malam itu, aula besar Universitas Orion dipenuhi oleh ratusan penonton yang datang dengan penuh antusiasme. Mahasiswa, dosen, peneliti, dan orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan intelektual yang jarang terjadi. Di panggung utama, 3 kursi telah disiapkan, masing-masing dengan nama peserta: Dr. Salman, Profesor Adrian, dan Ethan Carter. Di tengah panggung, seorang moderator berdiri dengan tenang, menunggu para tamu kehormatan tiba. Dr. Salman adalah orang pertama yang tiba. Ia melangkah dengan tenang, mengenakan jubah sederhana, wajahnya penuh keteduhan. Saat melihat penonton yang ramai, ia tersenyum tipis dan mengambil tempatnya tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Profesor Adrian datang. Ia mengenakan setelan jas dengan kacamata bertengger di hidungnya. Ekspresinya dingin dan skeptis, seolah tidak terlalu peduli dengan acara ini. Saat melihat Dr. Salman, ia hanya mengangguk kecil sebelum duduk. Terakhir, Ethan Carter memasuki ruangan dengan langkah santai, dengan gaya khas seorang filsuf. Ia mengenakan sweater gelap dan membawa buku catatan kecil. Ia menatap dua lawannya sejenak, lalu tersenyum sinis. Sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang, gumamnya sebelum duduk. Suasana mulai menegang. 3 pemikir dari dunia yang berbeda kini berhadapan langsung. Moderator, seorang akademisi senior bernama Dr. Raymond, mengambil mikrofon. Selamat malam, hadirin sekalian. Kita berkumpul di sini untuk membahas salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Apakah Tuhan benar-benar ada? Suara gemuruh kecil terdengar di antara penonton. Dr. Raymond melanjutkan. Di hadapan kita ada 3 pemikir luar biasa dengan perspektif yang berbeda. Dr. Salman, seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk memahami Islam. Profesor Adrian, seorang ilmuwan yang percaya bahwa sains adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Dan Ethan Carter, seorang filsuf yang menolak konsep ketuhanan sebagai sesuatu yang irasional. Ia menatap ketiga peserta. Masing-masing dari Anda akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan awal sebelum kita masuk ke perdebatan utama. Dr. Raymond mengangguk ke arah Dr. Salman. Silahkan, Anda yang pertama. Dr. Salman menarik nafas dalam dan mulai berbicara. Eksistensi Tuhan bukan sekedar keyakinan,
melainkan sebuah kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan melalui akal dan wahyu. Kita tidak menciptakan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki tanda-tanda keberadaannya. Yang mengangkat tangannya menunjuk ke langit-langit aula. Lihatlah keteraturan di alam semesta, dari rotasi planet hingga keseimbangan ekosistem. Semua ini menunjukkan adanya desain yang sempurna. Jika ada hukum-hukum alam, pasti ada pembuat hukum. Jika ada penciptaan, pasti ada sang pencipta. Beberapa orang di antara penonton mengangguk, sementara yang lain tetap diam menunggu sanggahan. Moderator mengalihkan pandangannya ke Profesor Adrian. Silakan Profesor. Profesor Adrian merapikan kacamatanya sebelum berbicara. Saya menghormati keyakinan Dr. Salman, tetapi saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam sains, kita tidak membutuhkan hipotesis tentang Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Semua yang kita pahami, dari teori relativitas Einstein hingga mekanika kuantum, muncul dari pengamatan dan eksperimen, bukan dari doktrin agama. Ia menatap hadirin dan melanjutkan dengan suara tegas. Big Bang, evolusi, hukum gravitasi, semuanya bisa dijelaskan tanpa perlu asumsi adanya Tuhan. Jika alam semesta bisa muncul dari fluktuasi kuantum, lalu di mana peran Tuhan dalam penciptaannya? Penonton mulai berbisik-bisik. Beberapa mahasiswa fisika mengangguk setuju, sementara yang lain terlihat ragu. Moderator beralih ke Ethan Carter. Sekarang giliran Anda. Ethan menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum tipis. Dr. Salman berbicara tentang Tuhan sebagai kebenaran absolut. Profesor Adrian berbicara tentang sains sebagai jawaban. Saya di sisi lain bertanya, bagaimana jika semua ini hanyalah ilusi kolektif? Ia membuka buku catatannya dan melanjutkan. Sejarah menunjukkan bahwa agama diciptakan manusia sebagai alat untuk menjelaskan hal-hal yang belum mereka pahami. Dulu, petir dianggap sebagai murka dewa. Tetapi sekarang kita tahu itu adalah pelepasan muatan listrik di atmosfer. Begitu juga dengan konsep Tuhan, sebuah gagasan yang kita warisi, bukan sesuatu yang nyata. Beberapa orang di antara penonton mulai bertepuk tangan pelan. Ethan tersenyum dan menambahkan satu kalimat tajam. Tuhan bukanlah pencipta manusia, justru manusialah yang menciptakan Tuhan. Suasana di aula mendadak tegang. Dr. Salman tersenyum tipis lalu berkata, kalau begitu, mari kita lihat apakah argumen Anda bisa bertahan dalam perdebatan. Moderator mengangguk. Kita akan lanjut ke sesi debat utama. Bersiaplah, karena pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana aula semakin tegang. Debat kini memasuki tahap utama, di mana masing-masing pemikir akan saling membantah dan mempertahankan argumen mereka. Moderator, Dr. Raymond, menatap ketiga peserta sebelum berkata, mari kita mulai dengan pertanyaan inti. Apakah Tuhan benar-benar ada? Kita akan memberi kesempatan kepada masing-masing peserta untuk menanggapi argumen lawannya. Ia menoleh ke Dr. Salman. Silahkan Dr. Salman, Anda yang pertama. Dr. Salman menatap Ethan Carter dengan tenang sebelum berbicara. Anda mengatakan bahwa manusia menciptakan Tuhan karena ketakutan. Itu pernyataan yang menarik, tetapi juga sangat dangkal. Ia melanjutkan, jika manusia hanya menciptakan Tuhan sebagai konsep, lalu bagaimana dengan keberadaan hukum-hukum alam yang begitu sempurna? Jika saya memberikan Anda sebuah buku yang penuh dengan ilmu, apakah Anda akan mengatakan bahwa buku itu muncul dengan sendirinya? Atau Anda akan mengakui bahwa ada seorang penulis yang menyusunnya? Ethan tersenyum tipis. Saya akan mengatakan bahwa buku itu ditulis oleh manusia, tetapi alam semesta bukanlah buku, dan kita tidak bisa menyamakannya dengan sesuatu yang diciptakan secara sadar oleh individu. Dr. Salman mengangguk. Baik, jika alam semesta bukan buku, lalu bagaimana dengan hukum alam? Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu terstruktur dan persisi muncul dari kekacauan murni? Hukum alam tidak membutuhkan pencipta, sela Profesor Adrian. Dalam fisika, kita melihat bahwa partikel bisa muncul dan menghilang dalam vakum tanpa perlu ada sang pencipta yang mengaturnya. Alam semesta adalah hasil dari proses alami yang mengikuti hukum-hukum tersebut. Dr. Salman tersenyum. Tetapi Profesor, siapa yang menetapkan hukum-hukum itu?
Jika partikel muncul dan menghilang, siapa yang menciptakan mekanisme itu? Mengapa tidak ada kekacauan total? Fakta bahwa ada keteraturan menunjukkan adanya perancang di baliknya. Ethan Carter bersandar di kursinya dan menatap Dr. Salman. Lalu dia berkata, "Masalah dengan argumen Anda adalah asumsi bahwa keteraturan hanya bisa ada jika ada pencipta. Tetapi dalam sejarah filsafat banyak yang berpendapat sebaliknya." Ia mengangkat satu jari dan berkata, David Hume misalnya mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa keteraturan berarti ada pencipta. Alam semesta bisa saja selalu ada tanpa awal dan tanpa akhir. Dr. Salman menggeleng. Itu adalah asumsi yang lebih lemah. Alam semesta memiliki permulaan dan itu didukung oleh sains. Jika Anda mengatakan bahwa alam semesta selalu ada, Anda bertentangan dengan fakta ilmiah tentang Big Bang. Ethan mendesah pelan. Baik, saya akan mengakui bahwa ada awal bagi alam semesta. Tetapi mengapa harus Tuhan yang menciptakannya? Mengapa bukan proses alami? Profesor Adrian memutuskan untuk masuk ke dalam perdebatan. Ini menarik. Dr. Salman berbicara seolah-olah Tuhan adalah satu-satunya jawaban. Tetapi dari perspektif sains, kita bisa menjelaskan asal-usul alam semesta tanpa perlu mengandalkan Tuhan. Ia mengambil spidol dan menggambar di papan tulis digital. Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebelumnya, ada keadaan singularitas, di mana ruang dan waktu seperti yang kita kenal belum ada. Tetapi kita tahu bahwa dalam dunia kuantum, sesuatu bisa muncul dari ketiadaan. Yang menoleh ke arah Dr. Salman. Anda mengatakan Tuhan adalah penyebab pertama, tetapi mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum-hukum kuantum adalah penyebab pertama? Dr. Salman menjawab, karena hukum kuantum itu sendiri membutuhkan keberadaan. Hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang menetapkannya. Jika Anda mengklaim bahwa hukum kuantum menciptakan alam semesta, Anda hanya mengganti nama Tuhan dengan istilah lain. Beberapa orang di antara penonton mulai mengangguk, sementara yang lain terlihat berpikir keras. Ethan mengangkat tangannya dan berkata, tetapi ada satu masalah besar, Dr. Salman. Jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Dr. Salman tersenyum dan berkata, pertanyaan itu mengasumsikan bahwa Tuhan adalah bahagian dari sistem kausalitas yang sama dengan alam semesta. Padahal dalam Islam, Tuhan adalah wajibul wujud, eksistensi yang tidak bergantung pada apapun. Tuhan adalah sesuatu yang tidak diciptakan, karena jika dia diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Ethan tertawa kecil dan berkata, jadi Anda hanya menghindari pertanyaan dengan mengatakan, Tuhan tidak butuh pencipta. Itu terdengar seperti jawaban yang dibuat-buat. Dr. Salman menggeleng. Itu bukan jawaban yang dibuat-buat, tetapi jawaban yang logis. Jika kita terus bertanya siapa yang menciptakan pencipta, kita akan jatuh dalam regresi tak terbatas yang tidak masuk akal. Harus ada satu titik awal yang tidak diciptakan, dan itulah Tuhan. Moderator melihat waktu dan berkata, sejauh ini kita telah melihat dua sudut pandang. Dr. Salman berargumen bahwa keteraturan alam semesta menunjukkan adanya pencipta, sementara Profesor Adrian dan Ethan Carter menolak gagasan itu dengan mengandalkan hukum-hukum alam dan filsafat skeptis. Ia menatap ketiga peserta lalu berkata, tetapi kita belum menyentuh satu pertanyaan penting. Jika Tuhan memang ada, mengapa dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu akan menjadi topik kita berikutnya. Dan debat semakin memanas. Para hadirin mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar diskusi biasa. Ini adalah pertarungan ideologi yang akan menentukan bagaimana mereka memandang realitas. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kebenaran akan berpihak pada keimanan, sains, atau skeptisme? Ruangan masih dipenuhi ketegangan. Setelah perdebatan sengit tentang keberadaan Tuhan, moderator Dr. Raymond kembali mengambil alih diskusi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat krusial. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ia menatap peserta debat. Kita akan mulai dengan Profesor Adrian. Silahkan. Profesor Adrian melangkah ke depan menyandarkan tangannya ke podium dan dia berkata, sains bekerja dengan cara yang jelas.
Kita mengamati sesuatu, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan mendapatkan kesimpulan. Jika Tuhan memang nyata, bukankah seharusnya kita bisa menemukan bukti empiris tentangnya? Ia menghela nafas sebelum melanjutkan. Kita bisa mengamati hukum gravitasi, kita bisa membuktikan eksistensi gelombang elektromagnetik. Tetapi ketika sampai pada Tuhan, para teolog selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa diuji secara ilmiah. Bukankah itu cara yang mudah untuk menghindari pertanggungjawaban intelektual? Dr. Salman tersenyum kecil, tetapi ia menunggu gilirannya untuk berbicara. Ethan Carter mengangkat tangan. Saya ingin menambahkan sesuatu. Moderator mengangguk, mengizinkannya berbicara. Ethan Carter menyesuaikan jasnya sebelum berbicara, dan dia berkata, salah satu alasan utama mengapa Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah adalah karena Dia mungkin tidak pernah ada sejak awal. Sejarah membuktikan bahwa manusia menciptakan konsep Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijelaskan. Ia melanjutkan, dulu kita tidak tahu bagaimana petir terjadi, lalu kita menganggapnya sebagai tanda kemarahan dewa. Kemudian kita menemukan ilmu meteorologi. Dulu kita tidak tahu bagaimana manusia muncul di bumi. Lalu kita mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah. Kemudian kita menemukan teori evolusi. Ethan menatap Dr. Salman dengan penuh tantangan. Ilmu pengetahuan terus menggantikan peran Tuhan dalam menjelaskan alam semesta. Jika tren ini berlanjut, suatu hari nanti kita tidak akan membutuhkan Tuhan sama sekali. Beberapa hadirin mengangguk setuju, tetapi beberapa lainnya tampak tidak nyaman dengan pernyataan ini. Dr. Salman akhirnya melangkah ke depan. Baiklah, saya akan menanggapi argumen ini satu persatu. Ia menoleh ke arah Profesor Adrian terlebih dahulu. Profesor, jika Anda mengatakan bahwa Tuhan harus diuji secara ilmiah, tetapi pernyataan ini sendiri mengandung kekeliruan logis. Sains hanya bisa menguji sesuatu yang bersifat material, sementara Tuhan, menurut definisinya, bukan bagian dari dunia material. Ini seperti meminta kita membuktikan keberadaan pikiran manusia dengan cara menimbangnya di timbangan. Cara itu tidak akan pernah berhasil. Ia melanjutkan, ilmu pengetahuan hanya dapat mengukur apa yang ada dalam ruang dan waktu, sedangkan Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Ini bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi hanya berarti metode yang kita gunakan untuk membuktikannya harus berbeda. Lalu ia beralih ke Ethan Carter. Ethan, Anda berargumen bahwa Tuhan hanyalah hasil dari ketidaktahuan manusia di masa lalu, dan sains telah menggantikan peran Tuhan dalam menjelaskan alam semesta. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan balik. Apakah Anda yakin bahwa sains bisa menjelaskan segalanya? Ethan mengangkat bahu, dan dia menjawab, mungkin tidak sekarang, tetapi suatu hari nanti kita bisa. Dr. Salman mengangguk. Baik, mari kita uji keyakinan ini. Sains telah berkembang selama ratusan tahun, tetapi ada beberapa pertanyaan fundamental yang tetap belum terjawab. Seperti, apa yang menyebabkan Big Bang? Apa yang terjadi sebelum waktu itu? Bagaimana kesadaran manusia bisa muncul? Ia menatap Ethan tajam. Bahkan, ilmu terbesar pun mengakui bahwa ada batas-batas dalam sains. Dan jika sains tidak bisa menjawab semuanya, bukankah masuk akal untuk membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sains itu sendiri? Profesor Ardian menggeleng pelan dan berkata, Dr. Salman, Anda mengajukan pertanyaan yang menarik. Memang benar bahwa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains saat ini. Tetapi apakah itu berarti kita harus langsung melompat ke kesimpulan bahwa Tuhan adalah jawabannya? Ia menatap hadirin dan berkata lagi, dulu kita tidak tahu bagaimana penyakit menyebar, lalu kita mengira itu adalah hukuman Tuhan. Sekarang kita tahu itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Dulu kita tidak tahu bagaimana manusia berevolusi. Sekarang kita tahu bahwa DNA menyimpan sejarah evolusi kita. Ia mengangkat bahu dan lanjut berkata, menggunakan Tuhan sebagai jawaban untuk pertanyaan yang belum terjawab hanyalah bentuk dari God of the gaps. Tuhan hanya ditempatkan di celah-celah ketidaktahuan manusia. Dan sejarah menunjukkan bahwa semakin berkembangnya sains, semakin sempit celah itu. Dr. Salman tersenyum kecil dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa kita harus menggunakan Tuhan sebagai jawaban untuk semua misteri. Saya hanya mengatakan bahwa jika alam semesta ini memiliki hukum yang begitu presisi,
Maka masuk akal jika ada perancang di baliknya. Ia menoleh ke arah Profesor Adrian dan lanjut berkata, Anda mengatakan bahwa kita tidak perlu Tuhan karena kita bisa menjelaskan banyak hal dengan sains. Tetapi jika Anda menemukan sebuah buku yang sangat kompleks dan penuh dengan informasi, apakah Anda akan mengatakan bahwa buku itu muncul secara acak tanpa seorang penulis? Profesor Adrian terdiam sesaat dan dia berkata, Tidak, tentu saja ada seorang penulis. Kemudian Dr. Salman lanjut berkata, Begitu pula dengan alam semesta, semakin kita mempelajari fisika dan biologi, semakin kita menemukan keajaiban yang luar biasa. Jika kita mengakui bahwa sebuah buku harus memiliki penulis, mengapa kita kesulitan mengakui bahwa alam semesta juga harus memiliki pencipta? Ethan Carter menghela nafas panjang dan dia berkata, Tapi kita tidak bisa membuktikan Tuhan secara empiris, dan itu masalah terbesar dari semua argumen Anda, Dr. Salman. Dr. Salman mengangguk dan melanjutkan perkataannya. Dan saya katakan kembali, Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan cara yang sama seperti kita membuktikan hukum fisika. Tetapi ada banyak hal dalam hidup yang kita yakini tanpa harus melihatnya secara langsung. Anda percaya pada keadilan, tetapi bisakah Anda menunjukkan dalam bentuk fisik? Anda percaya pada cinta, tetapi bisakah Anda menimbangnya di laboratorium? Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari eksperimen laboratorium. Tetapi itu tidak berarti dia tidak ada. Moderator kembali mengambil alih. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana sains mencoba menjelaskan alam semesta tanpa Tuhan, tetapi juga bagaimana konsep Tuhan masih relevan dalam diskusi filosofis dan ilmiah. Ia menatap para peserta. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum kita bahas. Jika Tuhan ada, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita secara langsung? Para hadirin pun mulai berbisik-bisik. Perdebatan belum berakhir, justru semakin menegangkan. Ruangan kembali hening setelah pertanyaan yang diajukan moderator. Para peserta debat saling menatap, seolah menunggu siapa yang akan pertama kali menanggapi. Jika Tuhan benar-benar ada dan ingin manusia percaya kepadanya, mengapa dia tidak menampakkan diri secara langsung? Mengapa dia tidak turun dari langit dan membuktikan keberadaannya secara nyata? Moderator mengulangi pertanyaannya. Profesor Adrian tersenyum dan mengambil mikrofon. Saya sangat menyukai pertanyaan ini, katanya. Jika Tuhan ingin manusia menyembahnya, mengapa dia harus bersembunyi? Bukankah lebih masuk akal jika Tuhan menampakkan dirinya dan memberitahu manusia secara langsung?